Seperti yang kita ketahui bahwa bulan merupakan satu-satunya satelit alam yang mengelilingi bumi. Tentunya bulan ini mengalami fase-fase yang berbeda seiring waktunya. Untuk bahasan kali ini, mari kita membahas tentang apa hubungan antara fase-fase bulan tersebut dengan waktu selama bulan ini mengelilingi bumi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa fase merupakan tingkatan masa, baik itu perubahan, perkembangan, dan sebagainya. Ini seperti halnya seekor kupu-kupu yang mengawali dari telur, kemudian ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu. Kemudian, bulan merupakan benda langit yang mengintari bumi, bersinar pada malam hari karena pantulan sinar matahari. Sehingga fase bulan bisa diartikan sebagai perubahan penampakan pantulan cahaya matahari pada permukaan bulan yang diamati dari bumi. Tentunya, fase bulan ini sangat bergantung sekali di mana posisi pengamat serta di mana posisi cahaya itu berasal. Kita anggap ada sebuah bulan yang disinari dari sumber cahaya yang searah dari sumber pengamat. Bila sumber cahaya kita pindahkan, maka akan tampak sebagian bulan yang bercahaya dan sebagiannya lain yang gelap. Begitu pula bila cahaya ini dipindahkan ke sisi lain yang akan tampak cahaya dan bayangannya di sisi lainnya juga. Sehingga cahaya ini sangat mempengaruhi penampakan cahaya pada bulan. Lalu bagaimana relasi antara fase bulan tersebut dengan waktu selama bulan itu mengelilingi bumi? Seperti yang kita ketahui bahwa bumi merupakan satu-satunya planet yang kita huni. Selama ini, bumi sendiri berotasi yang membutuhkan waktu seharinya 24 jam. Tentunya, bila mana di sini ada sinar matahari dari sebelah sini, maka nanti akan ada bagian bumi yang terdapat bayangan, serta ada juga bagian bumi yang tersinari matahari. Dari sini kita bisa membagi antara ada bagian siang dari bumi, serta ada bagian malamnya bumi. Di antara siang dan malam tentunya ada fajar, serta maghrib. Pertengahan siang kita anggap sebagai jam 12, serta pertengahan malam ada pada jam 00, kemudian pertengahan fajar ada pada jam 6.00, serta pertengahan maghrib ada pada jam 18.00. Kita anggap di sini ada wilayah Cianjur yang sedang terjadi di wilayah maghrib atau jam 18.00. Tentunya konsekuensi dari rotasi bumi ini akan menyebabkan perubahan dari waktunya. Bila mana mengawalinya tadi dari maghrib, kemudian dia akan berubah menjadi malam, kemudian selanjutnya ke fajar atau subuh, kemudian ke siang, serta terakhir kembali lagi ke maghrib lagi. Dan itu terus menerus setiap waktunya. Termasuk juga bulan, di mana bulan itu ada sisi yang terdiri dari bayangan bulan, serta ada sisi pantulan cahaya matahari. Bulan sendiri berevolusi mengelilingi bumi yang dimana membutuhkan waktu 29,5 hari atau setara 4 minggu 1 hari 12 jam. Dan waktu ini adalah waktu yang dibutuhkan bulan agar bisa terjadi konjungsi atau posisi bulan berada lurus antara matahari dan bumi. Dari sini tentunya kita bisa membagi pada 4 pembagian waktu dalam 1 kali revolusi. Antara lain di minggu pertama yang bisa dilihat antara jam 12 siang sampai jam 18 maghrib. Kemudian di minggu kedua bisa dilihat dari jam 18 sampai jam 00 malam. Kemudian di minggu ketiga bisa dilihat antara jam 00 sampai jam 6 fajar atau jam 6 subuh. Dan terakhir di minggu keempat antara fajar sampai siang jam 6 sampai jam 12. Tentunya untuk melihat bulan ini kita pun harus membagi 2 wilayah dengan menggunakan batas wilayah penglihatan, di mana batas wilayah penglihatan ini akan membagi antara wilayah yang dapat melihat bulan serta wilayah yang tidak dapat melihat bulan. Posisi bulan lurus terhadap matahari dan bumi, maka ini sudah masuk ke hari pertama. Namun di sini kita hanya bisa melihat tampak gelap dari bulan saja. Bila mana dilihat dari fase bulan hari ke-1 atau hari pertama, maka kita sebut dengan fase bulan baru. Di mana pada fase bulan baru ini hanya terlihat gelapnya saja. Kemudian bila mana kita mulai simulasi
revolusi bulan ini, bisa kita lihat bahwa batas wilayah penglihatannya akan berubah. Begitu juga fase bulan yang terjadi, kita bisa melihat ada cahaya yang tampak dari sisi lain bulan. Ini kita sebut dengan fase bulan sabit yang terjadi pada minggu pertama. Nah, bila mana kita perhatikan setelah sampai pada hari ke-7 atau hari ke-8, nah, ternyata ada bagian setengah terang dan setengah gelap pada bulan ini. Kita sebut dengan fase bulan paruh awal. Fase paruh bulan ini terjadi antara tanggal 7 atau tanggal 8 pada bulan Hijriah. Bila mana kita lanjutkan simulasi bulan untuk mengelilingi bumi, bisa kita lihat bahwa bagian terang bulan akan semakin banyak. Nah, pada fase ini kita sebut dengan fase bulan cembung awal. Hal ini terjadi antara tanggal 8 sampai tanggal 14 di bulan Hijriah. Bila mana bulan tersebut sudah sampai pada hari ke-14 atau ke hari ke-15, maka akan tampak menurut penduduk bumi, sebagian besar pada bulan itu tampak terang. Maka kita sebut di sini sebagai fase bulan purnama. Nah, biasanya fase bulan purnama ini terjadi di Ayyamul Bid atau di hari-hari putih. Hari-hari putih itu adalah di hari ke-13, 14 atau 15 pada bulan Hijriah. Bila mana kita lanjutkan simulasi bulan dalam mengelilingi bumi, kita bisa melihat bahwa cahaya yang tampak pada bulan itu semakin menyusut. Ini kita sebut dengan fase bulan cembung akhir, yang dimana ini terjadi di minggu ketiga antara 22 atau tanggal 23. Menginjak di hari ke-22 atau di hari ke-23, bisa terlihat ada setengah dari bulan yang terlihat tampak cahaya serta setengahnya lagi terlihat gelap. Maka di sini kita sebut dengan fase paruh akhir, di mana fase bulan paruh akhir ini bisa dilihat pada sekitar jam 6 subuh. Nah, bila mana kita lanjutkan simulasinya, kita sudah masuk ke minggu keempat, yakni di antara tanggal 23 sampai ke akhir bulan pada penanggalan Hijriah. Nah, pada fase ini kita sebut dengan fase bulan sabit, yang dimana cahayanya semakin menyusut hingga tidak tampak cahayanya atau hanya sedikit bagian cahaya yang bisa terlihat pada bulan. Lalu bagaimana kita menentukan awal penanggalan bulan Hijriah? Tentunya kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana proses terbenamnya bulan serta terbenamnya matahari di ufuk barat. Mari kita melihat terbenamnya matahari pada tanggal 29. Biasanya di Cianjur itu identik dengan Gunung Gede dan Pangrangonya. Bila mana kita masuk ke dalam waktu sore, tentunya kita tidak akan bisa melihat matahari terbenam secara jelas. Maka tentunya kita tidak bisa melihatnya dalam kondisi ini. Yang paling ideal adalah melihatnya secara langsung dengan patokan samudera atau lautan di saat matahari terbenam. Oke, di saat matahari itu terbenam, tentunya kita bisa menggunakan patokan derajat untuk menentukan apakah ini termasuk bulan awal Hijriah atau bukan. Bila mana kita mengikuti patokan pemerintah dalam Ruqyatul Hilal, tentunya ada ketentuannya, antara lain bulan harus berada di atas 2 derajat serta sudut elongasi minimal 3 derajat. Nah, dari sini bila mana kita ambil kasus pertama di mana bulan ternyata lebih mendahului terbenamnya matahari, maka bila mana kita melihat patokan tersebut, ini belum termasuk bulan baru, sehingga bulan yang sebelumnya harus ditambahkan sehari menjadi 30 hari. Dengan kata lain, mulai masuk bulan baru adalah keesokan harinya. Bila mana posisi matahari dan bulan dalam keadaan sejajar, ini kita sebut dengan kondisi ijtima atau konjungsi, di mana posisi bulan berada di antara bumi dan matahari secara lurus. Bila mana ini ternyata dalam keadaan yang sama menurut patokan yang tadi, maka ini belum masuk ke dalam bulan yang baru, sehingga bulan sebelumnya harus menambahkan 1 hari menjadi 30 hari. Dengan kata lain, mulai masuk bulan baru adalah keesokan harinya. Bagaimana jika kita melihat kasus ketiga ini?
ternyata bulan sudah berada di atas matahari, sehingga matahari lebih mengawali terbenam ketimbang bulan. Nah, pertama kita harus melihat dulu ketinggiannya. Apakah bulan ini berada ketinggian 2 derajat atau tidak? Nah, ternyata di sini bagian pusat bulan tidak berada di ketinggian 2 derajat. Maka dari sini kita bisa berkesimpulan bahwa ini belum masuk bulan baru. Dengan kata lain, bulan sebelumnya harus ditambahkan 1 hari. Sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa mulai masuk bulan baru adalah keesokan harinya. Lalu bagaimana jika posisi bulan ternyata ini sudah lebih tinggi lagi? Nah, pertama kita cek dulu apakah bulan tersebut sudah berada di atas 2 derajat. Ternyata di sini bulan sudah berada di atas 2 derajat. Namun setelah kita ukur kembali sudut elongasinya, ternyata di sini sudut elongasinya 2,8 derajat. Seperti kriteria sebelumnya bahwa sudut elongasi yang paling minimal adalah 3 derajat. Karena 2,8 ini di bawah 3 derajat, maka di sini kita bisa berkesimpulan belum masuk bulan baru. Maka bulan sebelumnya harus ditambahkan sehari menjadi 30 hari. Yang kata lain, mulai masuk bulan baru keesokan harinya juga. Kemudian, untuk kasus selanjutnya, di sini posisi bulan sudah berada lebih jauh ketimbang matahari. Bila mana kita mengukur kembali, ternyata bulan berada di 3 derajat. Artinya ini sudah memenuhi kriteria sebelumnya, yaitu ketinggian bulan harus di atas 2 derajat. Dan setelah dilihat sudut elongasinya, sudah berada 5 derajat. Artinya ini sudah memenuhi syarat yang terakhir, di mana sudut elongasinya harus di atas 3 derajat. Dengan kata lain, ini sudah masuk ke bulan yang baru. Tentunya fase-fase bulan ini akan terus berubah bergantung pada di mana posisi bulan terhadap bumi dan mataharinya. Bila mana kita melihat dari awal bulan ini berputar, berarti kita bisa berkesimpulan ada 8 fase yang terjadi dialami oleh bulan tersebut menurut pengamatan yang ada di bumi. Pertama adalah bulan baru yang terjadi pada awal bulan pada penanggalan Hijriah. Kemudian yang keduanya ada bulan sabit awal yang terjadi pada minggu pertama dan bisa diamati antara jam 12 siang sampai jam 18 maghrib. Kemudian yang ketiganya ada bulan paruh awal, di mana fenomena ini bisa dilihat pada tanggal antara tanggal 7 atau tanggal 8 yang bisa dilihat pada saat maghrib. Kemudian yang keempatnya ada bulan cembung awal yang terjadi antara tanggal 8 sampai tanggal 14 atau di minggu kedua yang idealnya bisa dilihat antara jam 6 sore hingga jam 12 malam. Kemudian yang paling benderang adalah bulan purnama. Hal ini terjadi antara tanggal 14 atau tanggal 15 yang bisa dilihat di tengah malam. Kemudian yang keenamnya ada bulan cembung akhir, di mana pada bulan ini bisa dilihat antara jam 12 malam hingga subuh yang terjadi antara tanggal 15 sampai tanggal 22. Kemudian di fase yang ke-7 ada yang disebut dengan bulan paruh akhir, di mana fase ini bisa dilihat pada jam 6 subuh. Kemudian yang terakhir adalah bulan sabit akhir yang bisa dilihat di minggu keempat yang terjadi paling idealnya antara jam 6 sampai jam 12 siang. Itu tadi merupakan gambaran kasar mengenai hubungan antara fase bulan dengan penanggalan Hijriah. Hal ini belum saya dekatkan dengan hukum Kepler, baik itu hukum Kepler pertama ataupun hukum Kepler kedua. Bila mana video ini dirilis bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan, artinya kita dapat melihat fase bulan sabit yang dapat dilihat antara jam 2 subuh hingga jam 2 siang. Penampakan ini menunjukkan bahwa kita akan menghadapi bulan Syawal kurang dari 1 minggu lagi. Demikian pembahasan di dalam episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan nantikan lagi episode selanjutnya bersama dengan saya. Stay home, study from home.